Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini untuk menyingkat waktu ya, karena waktunya sudah jam 1:05. Sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa saya buka absen di V-Class itu dari jam 1 sampai jam 3:30 ya, tolong jangan terlambat lagi. Jadi bisa sambil kalian buka V-Class-nya untuk absen, kemudian kalian kembali lagi ke Zoom. Baik. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari teman-teman Anda kelompok 2 yang akan membicarakan masalah tentang topik yang kedua, yaitu analisis pekerjaan ya, atau job analysis. Kelompok 2 sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah. Baik, untuk menyingkat waktu silakan saya persilahkan kelompok 2 untuk mengambil alih Zoom-nya. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Oke, baik, izin dimulai ya, Bu. Ya, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar semua, teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Yang saya hormati Ibu Lis Andrani, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang insya Allah akan memaparkan materi mengenai analisis pekerjaan, memahami pekerjaan dan tugas pekerjaan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Peggy dengan NPM akhir 024. Selanjutnya ada Nabil Atarina Herman dengan NPM akhir 077 dan saya sendiri dengan NPM akhir 112. Next slide. Oke, next slide. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama memahami alur dalam analisis pekerjaan, yang kedua mengetahui dan memahami metode dalam analisis pekerjaan, yang ketiga memahami teknik analisis pekerjaan tertentu, yang keempat memahami analisis pekerjaan dan sistem ADA, dan yang terakhir itu memahami evaluasi pekerjaan dan nilai sebanding. Oke, next slide. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang perkenalan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini merupakan titik awal untuk hampir semua fungsi personalia. Dan analisis pekerjaan sangat penting untuk mengembangkan cara menilai personel menurut Whiten dan Wetzel pada tahun 1997. Sebelum seorang pekerja ini tuh dapat dipekerjakan atau dilatih, dan sebelum kinerja mereka juga dapat dievaluasi, penting untuk memahami dengan tepat apa saja yang diperlukan dalam pekerjaannya seorang pekerja tersebut. Analisa tersebut juga harus dilakukan secara berkala untuk memahami dan memastikan bahwa informasi mengenai pekerjaan adalah informasi yang selalu terkini. Dengan kata lain, hal ini perlu mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya sedang dilakukan. Misalnya, seiring berjalannya waktu, asisten administrasi di sebuah organisasi kecil itu memikul tugas dan tanggung jawab tambahan yang sebelumnya tidak pernah ada.
harus ditekankan lagi bahwa meskipun analisis pekerjaan ini memberikan kita pemahaman yang besar tentang apa yang diperlukan oleh pekerjaan tertentu dengan kompleks dan selalu berubah, pekerjaan yang terus berkembang, analisisnya tidak boleh menjadi proses yang membatasi. Analisis pekerjaan juga harus memungkinkan adanya fleksibilitas dan kreativitas dalam banyak pekerjaan daripada digunakan untuk memberitahu orang bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Jadi, nggak hanya memberitahu saja, tapi analisis pekerjaan itu juga harus ada aksi yang dilakukan. Seperti analisis pekerjaan itu biasanya tuh melibatkan pengukuran objektif atas perilaku yang dilakukan pada pekerja sebenarnya. Oleh karena itu, seorang analis pekerjaan ini harus ahli dalam teknik pengukuran yang objektif untuk melakukan analisis pekerjaan yang akurat. Faktanya bahwa tinjauan penelitian mengenai analisis pekerjaan ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pelatihan dalam metode analisis pekerjaan yang sangat penting untuk analisis pekerjaan yang lebih efektif menurut Landy pada tahun 1993. Setelah kita memahami bagaimana pentingnya analisis pekerjaan, kita masuk ke metode analisis pekerjaan. Ada 5 metode. Yang pertama yaitu pengamatan atau biasa disebut juga dengan metode observasional. Dalam analisis pekerjaan, metode ini tuh digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan tertentu. Analis pekerjaan juga dapat menggunakan video untuk merekam perilaku kerja untuk menganalisis yang lebih terperinci. Biasanya dalam analisis observasional atau pengamatan, pengamat atau analis ini membuat catatan terperinci tentang tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Namun, untuk melakukan pengamatan yang akurat, analis pekerjaan itu harus mengetahui dulu apa yang mau mereka cari sebelum mereka melakukan analisis. Nah, selain itu, jika pekerjaannya sangat teknis atau kompleks, analis pekerjaan ini mungkin tidak dapat mengamati beberapa aspek seperti proses berpikir atau pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita mau mengamati proses berpikir atau pengambilan keputusan dalam pekerjaan, proses atau metode pengamatan ini kurang cocok dilakukan. Jadi pengamatan ini tuh cocok dilakukan atau paling baik dilakukan pada operasi yang manual, tugas berulang, atau aktivitas yang mudah terlihat. Yang kedua ada partisipasi. Nah, seorang analis pekerjaan ini mungkin ingin benar-benar melakukan pekerjaan atau operasi pekerjaan tertentu untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Misalnya kayak seorang analis ini pengen tahu seberapa rumit operasi perakitan mikro. Jadi dia ikut dalam operasi perakitan mikro ini untuk tahu bagaimana pekerja awam ini merasa kesulitan dalam operasi perakitan mikro ini. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada data. Sebagian besar organisasi besar atau mapan biasanya ini memiliki beberapa informasi atau catatan yang dapat digunakan dalam analisis pekerjaan. Seperti analisis pekerjaan sebelumnya untuk posisi tersebut atau analisis pekerjaan yang terkait. Data tersebut mungkin juga dipinjam dari organisasi lain yang telah melakukan analisis terhadap pekerjaan yang serupa. Nah, nggak jarang juga para profesional sumber daya manusia ini seringkali bertukar informasi dengan para operasional di organisasi lainnya. Next slide. Kemudian yang keempat yaitu ada metode wawancara. Nah, metode wawancara ini memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka, seperti pertanyaannya itu seperti ceritakan tentang apa yang terjadi di saat kamu melakukan pekerjaan ini, atau melibatkan pertanyaan yang struktur atau yang sudah terstandar. Tapi pertanyaan itu harus dirangkai untuk menemukan kesimpulan informasi yang dibutuhkan. Nah, karena wawancara ini dapat menimbulkan juga melibatkan lebih dari satu perspektif, seperti mewawancarai pemegang jabatan, supervisor dari pemegang kuesioner.
berupa pensil atau kertas yang diberikan kepada responden dan kemudian dikembalikan lagi kepada analisis pekerjaan dengan pertanyaan bersifat terbuka. Tapi sekarang juga ada kuesioner online yang bisa lebih memudahkan analisis pekerjaan dalam membagikan kuesionernya kepada pekerjanya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya tentang teknik analisis pekerjaan tertentu. Nah, analisis pekerjaan ini adalah titik awal untuk hampir semua fungsi personalia dan analisis pekerjaan yang sangat penting untuk mengembangkan cara menilai. Nah, sebelum seorang pekerja dapat dipekerjakan atau dilatih, dan sebelum kinerja seorang pekerja itu dapat dievaluasi, penting nih untuk memahami dengan tepat apa saja yang diperlukan dalam pekerjaan pekerja tersebut. Analisa tersebut juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa informasi mengenai pekerjaan adalah yang terbaru atau yang terkini. Dengan kata lain, hal ini juga perlu mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya sedang dilakukan. Nah, harus ditekankan bagaimanapun bahwa meskipun analisis pekerjaan ini memberikan kita pemahaman yang lebih besar tentang apa yang diperlukan oleh pekerjaan tertentu, dengan kompleks dan selalu berubah, pekerjaan yang terus berkembang, analisis pekerjaan ini tidak boleh menjadi proses yang membatasi. Adanya fleksibilitas dan kreativitas dalam banyak pekerjaan daripada digunakan untuk memberitahu orang bagaimana melakukan pekerjaan mereka. Nah, di sini ada 4 macam metode dari teknik analisis pekerjaan. Yang pertama, metode elemen pekerjaan. Analisis pekerjaan mengandalkan pakar atau ahli materi pelajaran atau KM yang diberi informasi tentang pekerjaan untuk mengidentifikasi elemen pekerjaan yang diperlukan untuk pekerjaan tertentu. Nah, atau singkatnya, metode elemen pekerjaan ini merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis pekerjaan dan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Langkah-langkah analisis ini melibatkan beberapa langkah, termasuk identifikasi pekerjaan yang akan dianalisis, yang kedua observasi langsung, yang ketiga wawancara dengan pekerja, yang keempat pencatatan semua aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang terlibat. Nah, selanjutnya juga ada pengidentifikasian elemen pekerjaan. Setelah data terkumpul, elemen-elemen pekerjaan yang terlibat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan. Elemen-elemen ini dapat mencangkup tugas spesifik, keterampilan yang diperlukan, pengetahuan yang diperlukan, dan aspek-aspek lain dari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada teknik insiden kritis. Nah, analisis pekerjaan mencatat perilaku pekerjaan tertentu yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja pekerjaan. Ini pendapat dari Flanagan pada tahun 1954. Semua perilaku ini mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan asisten administrasi. Nah, atau singkatnya seperti ini. Teknik insiden kritis ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu tindakan atau kejadian tertentu yang menjadi kunci dalam pencapaian hasil yang baik atau buruk dalam suatu pekerjaan atau situasi. Identifikasi insiden kritis ini juga melibatkan pengumpulan data dari individu atau kelompok yang terlibat dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Mereka diminta untuk mengidentifikasi insiden-insiden kritis yang mereka alami yang dapat mempengaruhi hasil pekerjaan atau situasi. Nah, selanjutnya ada kuesioner analisis jabatan. Kuesioner analisis jabatan ini adalah teknik analisis pekerjaan yang menggunakan kuesioner terstruktur untuk menganalisis pekerjaan berdasarkan 187 pernyataan pekerjaan yang dikelompokkan menjadi 6 kategori. Nah, 6 kategori tersebut termasuk dalam satu memasukkan informasi di mana dan bagaimana pekerja memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Misalnya, seorang reporter surat kabar mungkin diminta untuk menggunakan bahan-bahan tertulis yang diterbitkan serta wawancara dengan informan untuk menulis sebuah berita.
memasukkan informasi dari pemeriksa pakaian, mungkin melibatkan diskriminasi visual yang halus pada jahitan garmen dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada analisis pekerjaan fungsional. Analisis pekerjaan fungsional ini adalah panduan referensi yang mengklasifikasikan dan memberikan gambaran umum untuk lebih dari 40.000 pekerjaan berbeda. Analisis pekerjaan fungsional ini adalah teknik analisis pekerjaan yang terstruktur yang memeriksa urutan tugas dalam suatu pekerjaan dan proses penyelesaiannya. Nah, hal ini dijelaskan pada Kamus Gelar Pekerjaan atau DOT. DOT ini adalah panduan referensi yang mengklasifikasikan dan menjelaskan lebih dari 40.000 pekerjaan analisis pekerjaan fungsional menggunakan 3 kategori besar yang mewakili interaksi umum pekerjaan dengan data, orang, dan benda. Oke, next slide. Dan yang terakhir adalah ONET. ONET ini adalah alat yang berguna untuk memahami pekerjaan. ONET adalah situs web Departemen Tenaga Kerja AS yang dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi utama mengenai pekerjaan. ONET adalah database informasi pekerjaan yang ekstensif. Selain menjadi database yang menggantikan Kamus Gelar Pekerjaan atau DOT, ONET juga memiliki alat eksplorasi karir untuk membantu individu dalam mengevaluasi minat karir mereka, informasi mengenai keterampilan dan pelatihan terkait pekerjaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, panduan konsumen yang menjelaskan pengujian dan penilaian personel, dan clearinghouse untuk informasi bagi psikolog atau IO, profesional sumber daya manusia, dan konselor karir dan kejuruan. Nah, Departemen Tenaga Kerja AS ini bermaksud menjadikan ONET yang terus berkembang sebagai sumber utama informasi tentang pekerjaan, karir, dan dunia kerja. Berikut ini ada beberapa alat atau fitur yang tersedia di situs web ONET. Yang pertama, ada database pekerjaan. ONET ini memiliki database pekerjaan yang mencakup ribuan tipe pekerjaan yang berbeda. Setiap entry pekerjaan mencakup informasi rinci tentang pekerjaan tersebut, termasuk deskripsi tugas, persyaratan pendidikan, keterampilan yang diperlukan, gaji rata-rata, talent pekerjaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada My Next Move. Alat ini adalah memungkinkan individu mencari pekerjaan berdasarkan kata kunci atau keyword, minat atau jenis industri. Ini juga memberikan informasi tentang pekerjaan yang serupa dan tautan ke data online yang relevan. Yang ketiga ada My Next Move for Veterans. Nah, ini adalah versi My Next Move yang dikhususkan untuk veteran militer. Ini membantu veteran menerjemahkan pengalaman militer mereka ke pekerjaan sipil yang cocok. Dan yang terakhir ada My Next Move for Students. Ini adalah alat yang dirancang khusus untuk membantu siswa mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan pengalaman mereka. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Penny. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai analisis pekerjaan dan ADA atau Americans with Disabilities Act. Pada tahun 1990, pengesahan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika itu menghadirkan tantangan baru bagi analis pekerjaan. Judul pertama ADA ini menyatakan bahwa dalam masalah ketenagakerjaan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat itu adalah sebuah tindakan yang ilegal. Individu tersebut adalah seseorang yang dapat melakukan fungsi penting dari suatu pekerjaan dengan atau tanpa akomodasi yang wajar. Nah, penerapan ADA ini juga mengharuskan pemberi kerja dengan 15 atau lebih karyawannya itu mencegah diskriminasi kerja terhadap penyandang disabilitas, dan mereka juga harus memberikan akomodasi yang wajar yang memungkinkan penyandang disabilitas itu untuk melakukan tugas pekerjaan yang penting. Nah, meskipun ADA ini tidak mewajibkan pemberi kerja untuk melakukan analisis pekerjaan secara formal, mungkin akan membayangkan kesulitan dalam mencoba mengadaptasi atau mengubah pekerjaan bagi karyawan penyandang disabilitas itu tanpa adanya adaptasi atau tanpa adanya analisis menyeluruh terhadapnya. Nah, selain itu, kepatuhan terhadap ADA ini mengharuskan pemberi kerja untuk memahami elemen penting atau fungsi dan konten dari suatu pekerjaan. Sangat penting bahwa persyaratan untuk pekerjaan tertentu itu ditinjau serta diperbarui. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi pekerjaan dan nilai sebanding.
Evaluasi pekerjaan yaitu proses menilai nilai relatif pekerjaan untuk menentukan kompensasi yang sesuai. Nah, setiap pekerjaan itu dapat diberi skor atau bobot pada masing-masing faktornya. Nah, jumlah total faktor kompensasi tertimbang itu menunjukkan nilai pekerjaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam jumlah dolar kompensasi. Artinya, upah yang dibayarkan untuk suatu pekerjaan itu tertentu harus dikaitkan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta karakteristik lain yang diperlukan. Namun, sejumlah variabel lain seperti ketersediaan pekerja yang potensial, terus persepsi nilai pekerjaan bagi suatu perusahaan, serta riwayat pekerjaan itu juga dapat mempengaruhi tingkat kompensasi. Evaluasi pekerjaan yang terperinci itu biasanya memeriksa pekerjaan pada sejumlah dimensi yang disebut dengan faktor kompensasi. Selama beberapa dekade ini, isu mengenai kompensasi pekerjaan itu telah menjadi sumber kontroversi. Nah, secara khusus terdapat kekhawatiran yang besar mengenai diskriminasi dalam kompensasi, khususnya perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam hal ini terdapat dua undang-undang federal yang membahasnya. Equal Pay Act tahun 1963 itu mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama itu harus menerima upah yang sama pula. Nah, lebih jauh lagi, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu menjadikan pembelaan terhadap perbedaan gaji oleh pemberi kerja menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada dua isu yang berhubungan langsung dengan kesenjangan gender dalam upah. Yang pertama itu menyangkut akses terhadap pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Menurut Wittig dan Berman tahun 1992, dan yang kedua berkaitan dengan fakta bahwa perempuan itu seringkali dibayar jauh lebih rendah daripada laki-laki untuk melakukan tugas yang setara. Sekian materi dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, sesi selanjutnya kami membuka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau menghidupkan suaranya. Baik, izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Saya Nixia Agnes dengan ujung NPM 013. Tadi sudah dijelaskan terkait karyawan sesuai dengan job pekerjaannya gitu. Tapi bagaimana jika ada suatu karyawan atau pekerja yang memang bisa dikatakan dia rajin gitu ya? Dia bisa dikatakan dia rajin, jadi ada suatu pekerjaan yang bisa dia handle, tapi itu bukan ranah dia gitu ya. Tapi dia bisa membantu itu dan mempekerjakannya. Lalu, apakah hal itu menjadi poin plus untuk karyawan ini mendapatkan gitu bahasanya. Terima kasih. Baik, itu penanya Oke, baik. pertama. Silakan yang kedua. Mungkin di kolom chat ya pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Wildan, Eka, dan siapa lagi? Diki. Mungkin kelompok 2 bisa membacakan pertanyaan dari teman-temannya yang ada di kolom komentar. Baik, Bu, akan saya bacakan. Baik, Bu, izin membacakan.
Untuk pertanyaan pertama itu dari Diki Verlian Utama. Izin bertanya, apakah perubahan dalam pandangan tentang work-life balance seperti tren fleksibilitas waktu dan bekerja dari jarak jauh mempengaruhi cara analisis pekerjaan? Dan apakah analisis pekerjaan dapat mengatasi masalah yang mungkin ditimbulkan akibat tren tersebut? Lalu berikutnya ada pertanyaan dari M. Wildan Mawardi. Pertanyaannya, mengapa rangkap jabatan atau pekerjaan terjadi? Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya? Lalu ada pertanyaan dari Muhammad Eka Ardiansyah. Tadi sudah dijelaskan mengenai ONET adalah alat yang berguna untuk memahami pekerjaan. Namun alat tersebut merupakan situs Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah di Indonesia ada alat serupa tersebut? Jika ada, apakah efektif bagi pekerja? Jika tidak, apa ada alasannya? Lalu kemudian ada pertanyaan dari Safa Karseva. Bagaimana memastikan keadilan dalam distribusi tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi melalui analisis pekerjaan? Dan yang terakhir ada pertanyaan dari Dika Harisno. Dalam situasi di mana banyak tugas pekerjaan sebagian besar dilakukan oleh algoritma atau kecerdasan buatan, apa tantangan terbesar dalam menganalisis peran manusia dalam pekerjaan semacam itu? Dan ada pertanyaan dari Anggra Wahyuni. Tidak sedikit di Indonesia yang melakukan diskriminasi kompensasi terhadap gaji antara laki-laki dan perempuan, terutama di bidang industri pertanian. Gaji untuk laki-laki umumnya lebih tinggi dibanding perempuan. Nah, menurut kalian, bagaimana menyikapi hal tersebut yang umumnya terjadi di wilayah pedesaan? Haruskah diadakan edukasi lagi melalui mahasiswa KKN sebagai proja sosialisasi gaji tersebut? Oke, baik, cukup dulu ya, sudah banyak itu, sudah lebih dari 5 kayaknya ya. Ya, silakan mau langsung dijawab atau kalian mau diskusi dulu untuk mencari jawabannya. Izin mendiskusikannya terlebih dahulu. Baik, kita tutup ya sesi pertanyaannya ya. Sudah banyak, sudah lebih dari 3. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang tadi telah diajukan oleh teman-teman semua, saya seperti biasa akan menjelaskan tentang materi yang tadi dipaparkan oleh kelompok 2 ya. Jadi bab ini atau yang kita bahas pada hari ini topiknya adalah tentang job analysis ya atau analisis pekerjaan. Nah, karena psikologi industri mata kuliah ini kan merupakan mata kuliah lanjutan dari MSDM 1 dan MSDM 2. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi mestinya dengan topik ini. Karena topik ini sudah pernah kalian pelajari baik di MSDM 1 maupun di MSDM 2 pada semester-semester yang lalu. Ya. Jadi sifatnya ini pengulangan dan mengingatkan kembali gitu ya. Baik. Analisis pekerjaan atau job analysis itu mengacu kepada proses untuk mendapatkan informasi-informasi yang terperinci tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan ya. Jadi job analysis itu mengacu kepada pemeriksaan rinci tentang elemen pekerjaan, struktur pekerjaan di suatu perusahaan, bagaimana tugas-tugasnya, pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut, dan seterusnya ya. Jadi hal-hal terperinci yang menyangkut suatu pekerjaan dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu analisis jabatan. Ya. Analisis jabatan itu kenapa sih kok harus dilakukan? Ya, karena penting bagi orang-orang yang ada, terutama pemimpin, supervisor, atau orang-orang yang berkecimpung di dalam human resource development ya, untuk memiliki wawasan tentang deskripsi pekerjaan
dan spesifikasi yang ada pada setiap posisi-posisi kerja. Ya. Nah, hal ini berguna dalam banyak fungsi-fungsi MSDM yang ada di dalam perusahaan. Contoh, misalnya pada saat perencanaan sumber daya manusia, kemudian pada saat rekrutmen tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, selain itu, apa sih pentingnya peran analisis jabatan ini untuk para manajer? Ya, atau kapan sih kita melaksanakan analisis pekerjaan atau job analysis ini? Ya, sebelum ke sana saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada dua hal terperinci yang dilakukan atau yang harus kalian ketahui di dalam analisis pekerjaan. Yang pertama itu adalah analisis jabatan, ya, dan yang kedua yang pertama itu deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan atau job description, dan yang kedua adalah job specification. Nah, dua hal ini harus ada di dalam analisis jabatan. Kalau yang pertama bercerita atau berisi tentang jabatan-jabatan apa saja yang ada atau yang dibutuhkan di dalam organisasi, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, apa tanggung jawabnya, sejauh apa ruang lingkupnya, dan segala macam. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan itu bercerita tentang atau berisi tentang syarat apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan deskripsi yang tadi disebutkan, gitu ya. Jadi ingat bahwa di dalam analisis jabatan itu ada dua. Yang pertama adalah job description dan yang kedua adalah job specification. Nah, kapan sih analisis pekerjaan itu dilaksanakan? Ya, setidaknya analisis pekerjaan itu dilaksanakan dalam 3 waktu ya, 3 saat ya. Pada umumnya sih dilaksanakan itu pertama pada saat perusahaan atau organisasi itu didirikan, ya. Dan program analisis pekerjaan itu dimulai untuk pertama kalinya. Jadi pada saat Anda misalnya settle atau membangun suatu organisasi, Anda akan tahu pekerjaan-pekerjaan apa, jabatan-jabatan apa yang dibutuhkan di dalam organisasi Anda. Ya, misal jabatan marketing manager, kemudian di bawah marketing itu ada bagian penjualan, bagian promosi, dan sebagainya. Di samping itu ada selain marketing, ada finance, ada R&D, dan sebagainya gitu ya. Itu sudah kita tentukan pada saat kita memulai mendirikan suatu organisasi. Tapi apakah kemudian berhenti di sana? Ya, ternyata enggak. Ada saat lain di mana analisis jabatan itu diperlukan. Ketika misalnya muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang pada awal kita mendirikan atau membuat suatu perusahaan, pekerjaan ini belum ada atau belum muncul, ya. Biasanya muncul karena kebutuhan, karena perkembangan, tuntutan zaman dan sebagainya, gitu. Sehingga muncullah pekerjaan-pekerjaan baru, atau misalnya bisa jadi ada perluasan dari unit usaha sehingga dibutuhkan jabatan-jabatan baru atau pekerjaan-pekerjaan yang baru. Misal perluasan tadinya hanya berkecimpung di lini produksi, ternyata perusahaan kita kemudian merambah sektor distribusi. Pasti perluasan ini kan pasti membawa dampak munculnya pekerjaan-pekerjaan lain yang tadinya nggak ada, ya kan? Nah, ini dibutuhkan lagi analisis jabatan. Itu yang kedua. Saat yang ketiga adalah apabila ketika pekerjaan tersebut berubah secara signifikan akibat adanya teknologi baru, metode-metode baru, kemudian sistem atau prosedur kerja yang baru. Contoh, tadi ada teman-temannya menyebut tentang fenomena algoritma atau artificial intelligence sekarang, ya, di mana banyak pekerjaan-pekerjaan itu sekarang
yang tergantikan oleh robot ya, oleh AI ya. Nah ini kan sebelumnya kan nggak pernah ada gitu ya, sehingga membutuhkan adjustment tertentu ya itu. Kemudian saya minta diingatkan kalau kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya, sudah biar nggak kelamaan saya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kok analisis pekerjaan ini penting? Kenapa kok penting? Ya, yang pertama tentu saja karena analisis pekerjaan itu dibutuhkan untuk berbagai macam kegiatan yang menyangkut sumber daya manusia di dalam organisasi. Contoh tadi saya sudah sebutkan dalam merencanakan pekerjaan, dalam merekrut karyawan, atau tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda dalam dalam evaluasi atau menilai kinerja karyawan, atau kemudian kalau dalam bidang pelatihan dan pengembangan, ini juga diperlukan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang tepat. Misalnya, pelatihan apa sih yang dibutuhkan agar karyawan ini memiliki keterampilan yang disyaratkan gitu ya. Keterampilan apa atau kira-kira butuh pelatihan jenis apa sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik, lebih efisien dan seterusnya. Kemudian apalagi untuk di bidang marketing misalnya untuk menyiapkan berbagai program promosi dan seterusnya. Ini juga diperlukan gitu. Jadi ada banyak aspek yang membutuhkan output dari analisis pekerjaan ini sehingga analisis pekerjaan ini sangat penting peranannya gitu ya. Nah, hal-hal yang tadi sudah saya jabarkan secara rinci tadi itu semua membutuhkan deskripsi terperinci tentang pekerjaan dan posisi-posisi yang ada di perusahaan ya, termasuk misalnya jabatannya, perannya apa, tanggung jawab perannya sebagaimana, keterampilan kerja yang dibutuhkan itu apa, rentang kendalinya sejauh mana, dan gajinya berapa, misalnya itu semua ada di analisis jabatan ya. Nah, contoh misalnya ya, agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh yang paling umum saja, misal dalam rekrutmen atau seleksi. Nah, sebelum kita melakukan proses rekrutmen atau seleksi, ya, Anda sebagai pemimpin SDM atau manajer SDM, persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pelamar? Persyaratan apa saja yang harus mereka penuhi dan yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda, gitu ya. Seperti misalnya latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman, kemudian mungkin perlu keterampilan tertentu terkait dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, atau bisa jadi juga pengetahuan, atau kualitas-kualitas pribadi atau karakter yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Misal, oh kalau kita mau mencari tenaga sales, misalnya itu berarti orang yang harus eager, orang yang memiliki tingkat kegigihan yang tinggi, yang ulet, yang nggak gampang menyerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hanya contoh ya. Jadi, kita sebagai manajer SDM itu bisa mengisi posisi yang kita butuhkan dengan kandidat-kandidat yang berkualitas, ya, seperti yang kita mau, gitu, seperti yang diinginkan oleh perusahaan yang tercantum dalam uraian jabatan dan deskripsi jabatan itu tadi ya.
Ada sampai sini ada pertanyaan? Oke, sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari DQ Verlian Utama, Ibu. Ya. Pertanyaannya tuh ada dua. Yang pertama itu, apakah ada perubahan dalam pandangan tentang work-life balance seperti tren fleksibilitas waktu dan bekerja dari jarak jauh mempengaruhi cara analisis? Work-life balance seperti tren fleksibilitas waktu dan bekerja dari jarak jauh ini jelas akan mempengaruhi cara analisis pekerjaan. Karena secara tidak langsung work-life balance ini tuh akan mengubah budaya dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri juga metode-metode yang sudah dijelaskan di atas itu tetap dapat bisa dilakukan. Bedanya perusahaan dalam hal ini tuh harus memiliki teknologi yang mapan untuk bisa menganalisis jarak jauh secara efektif. Maka dari itu analisis pekerjaan itu tuh perlu dilakukan secara berkala, fleksibilitas dan kreativitas untuk memberikan informasi secara cepat dan tepat pada tujuannya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu apakah analisis pekerjaan dapat mengatasi masalah yang mungkin ditimbulkan akibat tren tersebut? Adanya perubahan dalam organisasi dalam hal ini tuh work-life balance, yaitu budaya dalam organisasi ini menimbulkan perubahan, bukan masalah bagi analisis pekerjaan sebelumnya. Oleh karena itu, analisis pekerjaan itu harus dilakukan secara berkala untuk mengatasi tantangan seperti ini. Namun jika analisis pekerjaan dilakukan sesuai dan semestinya atau dikatakan efektif, maka tantangan itu bakal bermanfaat bagi perusahaan. Contohnya kayak work-life balance itu jika dianalisis dengan bagus dapat membantu perusahaan itu mempertimbangkan apakah work-life balance itu dapat diadopsi atau tidak. Kemudian perencanaan pekerjaan yang lebih efektif itu bagaimana, penilaian beban kerjanya itu bagaimana, fleksibilitas kerja, kemudian kebijakan atau budaya yang harus segera dibangun. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah ada masukan atau pertanyaan kembali dari Diki Valian? Cukup jelas, Nabila. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Izin melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ara. Jadi pertanyaannya, tidak sedikit di Indonesia melakukan diskriminasi kompensasi terhadap gaji antara laki-laki dan perempuan, terutama di bidang industri pertanian. Gaji untuk laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, menurut kalian, bagaimana menyikapi hal tersebut yang umumnya terjadi di wilayah pedesaan? Haruskah diadakan edukasi lagi melalui mahasiswa KKN sebagai prokja sosialisasi gaji tersebut? Oke, jadi saya ingin menjawab. Sebelumnya perlu kita pahami dulu ya, di Indonesia itu kan ada yang namanya culture kental banget dengan stereotip dan stigma bahwa perempuan itu dia derajatnya di bawah laki-laki. Nah, hal itu juga yang membuat masyarakat Indonesia itu berpikiran bahwa perempuan itu tidak bisa lebih maju daripada laki-laki. Padahal seorang perempuan itu dia bisa memiliki peran ganda di mana dapat melakukan dua pekerjaan atau lebih dalam satu waktu. Contohnya, seorang ibu bisa jadi seorang dosen, profesional, wanita karir. Sedangkan tidak semua laki-laki bisa melakukan hal tersebut. Disclaimer ya, tapi tidak semua laki-laki. Nah, selanjutnya, diskriminasi gaji antara laki-laki dan perempuan ini termasuk masalah yang serius yang harus kita atasi bersama-sama, termasuk di Indonesia. Nah, salah satu cara yang perlu kita lakukan yang pertama ada edukasi, adalah edukasi. Edukasi ini merupakan cara yang sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dalam edukasi ini kita dapat melibatkan mahasiswa KKN sebagai bentuk prokja atau program kerja yang bisa membuat masyarakat itu bisa lebih paham. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan itu pendidikan dan kesadaran. Melalui program KKN, mahasiswa ini memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat pedesaan.
Mereka juga dapat memberikan informasi tentang masalah diskriminasi gaji berdasarkan gender dan pentingnya kesetaraan gender. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat pedesaan tentang hak-hak mereka terkait gaji yang adil. Yang kedua, pelatihan keterampilan. Selain kita itu mengedukasi para masyarakat, kita juga harus memberikan basic atau skill ke masyarakat gitu, terutama ke para wanitanya. Nah, dengan cara ini juga dapat membantu perempuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang-bidang tertentu, sehingga mereka ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk pekerjaan yang memiliki bayaran yang mungkin lebih tinggi. Yang ketiga itu berkolaborasi dengan pemerintah dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, mahasiswa KKN juga dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat atau LSM yang berfokus pada isu-isu gender dan ketenagakerjaan untuk mengorganisir kampanye kesadaran yang lebih besar dan memberikan dukungan lebih lanjut kepada perempuan di pedesaan. Terus yang selanjutnya ada sensitivitas budaya. Penting juga untuk menjalankan program edukasi dan advokasi dengan sensitivitas terhadap budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat memahami konteks budaya akan membantu kita semua memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Jadi seperti itu, Ara. Apakah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya dari jawaban kelompok 2 tadi ya untuk pertanyaan ini. Jadi tadi pertanyaannya kan Baik, Bu. mengacu kepada adanya perbedaan gaji antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, terutama di sektor pertanian contohnya tadi. Nah, ada beberapa sektor misalnya ya, ada beberapa pekerjaan tradisional yang memang faktanya adalah bahwa terjadi terjadi gap ya antara upah pekerja laki-laki dan upah pekerja perempuan. Contohnya tadi yang ditanyakan oleh teman Anda. Nah, pada umumnya kita juga harus perhatikan ya bahwa tidak semua jenis pekerjaan itu bisa kita endorse gitu ya untuk persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ya, saya hanya ingin membuka sedikit saja wawasan Anda bahwa secara lahiriah perempuan dan laki-laki itu kan memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan terutama di fisik. Nah, pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian atau di pedesaan itu lebih banyak ada pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan otot. Nah, sebagaimana kita tahu perempuan dan laki-laki itu kan kapasitas strength-nya tuh beda gitu ya, kekuatannya beda. Misal kalau kita pekerjaan misalnya panen nih, memanen padi misalnya, kecepatan kerjanya pada umumnya laki-laki jauh bekerja lebih cepat dibanding perempuan. Dalam 1 jam yang sama misalnya, yang laki-laki ini bisa misalnya 1 hektar, sementara yang perempuan nggak sampai misalnya. Nah, kemudian dalam mengangkat barang-barang misalnya ya, tentu saja yang perempuan kan walaupun tidak semua, tapi pada umumnya perempuan tidak bisa mengangkat beban yang lebih berat daripada laki-laki ya, karung misalnya ya dan sebagainya. Nah, sehingga atas dasar ini pemberi kerja itu memberikan upah yang tidak sama gitu ya, karena output-nya juga berbeda gitu. Dan ini harus kita pahami juga gitu ya, bahwa kan tidak mungkin juga kita memberikan gaji yang sama untuk pekerja laki-laki dan perempuan kalau memang mereka output kerjanya beda gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus solusi apa? Mungkin yang harus dilakukan agar bayaran ini terlihat adil adalah dengan menerapkan upah atau pay per unit gitu ya. Jadi ketika misalnya
pekerjaan itu, contoh misalnya mengetam padi misalnya, ya, misal mengetam padi. Dihitung jumlah per karung apa namanya gabah misalnya. Oh, kalau 1 karung upahnya sekian. Kalau misalnya dapatnya 5 karung ya berarti kali 5. Kalau yang laki-laki misalnya cuma dapat 3 walaupun dia laki-laki, ya upahnya 3 kali sekian. Misalnya seperti itu. Itu contoh untuk apa namanya, untuk menegakkan prinsip keadilannya gitu ya. Tapi saya pribadi tidak sependapat kalau misalnya semua pekerjaan itu harus disamaratakan, karena itu tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang kita perempuan tidak bisa mengerjakannya sebaik pekerja laki-laki. Sebaliknya, ada pekerjaan-pekerjaan juga yang para pekerja wanita itu jauh lebih baik dibandingkan pekerja laki-laki pada umumnya, ya. Disclaimer juga bahwa tidak semua gitu ya. Contoh, pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ketelitian itu relatif lebih teliti itu perempuan, ya, dibandingkan pekerja laki-laki dan seterusnya gitu. Ya itu aja tambahan. Baik, silakan bisa dilanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Ya, siapa yang mau jawab? Nadira? Izin menjawab pertanyaan dari Oh, Safa Nadira. Karsepa, Ibu. Ya, silakan. Pertanyaannya yaitu bagaimana memastikan keadilan dalam distribusi tugas dan tanggung jawab dalam suatu organisasi melalui analisis pekerjaan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi pekerjaan yang akan dianalisis atau yang akan diberikan kepada pekerja. Artinya akan dianalisis seberapa besar beban kerja yang akan diberikan dan seberapa besar manfaat yang akan diberikan kepada pekerja. Yang kedua itu tentukan kualifikasi dan kompetensi. Jadi sebelum kita memberi pekerjaan kepada pekerja tersebut, penting bagi kita untuk mengidentifikasi nih seberapa besar atau seberapa mampu mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ketiga, evaluasi teknologi atau alat yang digunakan. Jadi alat ini itu akan mempermudah pekerja, misalnya ada yang bekerja dari jarak jauh, akan membantu mereka mengefisiensi pekerjaan mereka. Kemudian tinjau faktor-faktor kinerja lainnya. Dan yang terakhir itu jangan lupa untuk mempertimbangkan aspek kesejahteraan mereka seperti kesejahteraan mental, fisik pekerja, atau pastikan juga keseimbangan mereka dalam kehidupan di kantor maupun pekerja remote. Seperti itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup, Safa? Baik, terima kasih sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sama-sama, Safa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wildan. Pertanyaannya, mengapa rangkap jabatan atau pekerjaan itu terjadi? Kira-kira apa yang menyebabkannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Kita dapat memahami rangkap jabatan itu sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih dari satu tanggung jawab dalam satu waktu. Nah, untuk alasan penyebab terjadinya rangkap jabatan itu mungkin saya dapat menyebutkan 3 alasan. Alasan yang pertama itu karena adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut, sehingga mengharuskan untuk satu individu itu mengemban lebih dari satu tanggung jawab. Lalu untuk alasan yang kedua, kualifikasi dan kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut itu hanya bisa dipenuhi oleh orang tersebut, sehingga mau tidak mau dia harus mengemban tugas tersebut ketika dia sudah mengemban tugas yang lainnya, di mana dia mengharuskan dia untuk rangkap jabatan tersebut. Lalu yang ketiga, adanya kebutuhan strategis organisasi, di mana organisasi itu memandang perlu untuk memiliki seseorang yang memiliki pengaruh besar serta pengetahuan khusus untuk mengisi beberapa posisi strategis dalam waktu bersamaan. Nah, berbicara mengenai bagaimana cara menyelesaikannya, ada 2 cara yang dapat saya sebutkan untuk menyelesaikan rangkap jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang pertama yaitu dengan mengevaluasi kebutuhan serta prioritas dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat menghindari pemberian
kerja, pemberian terlalu banyak tugas atau tanggung jawab kepada satu individu. Lalu yang kedua dengan cara rekrutmen dan pengembangan. Rangkap jabatan itu adalah karena keterbatasan sumber daya manusia dalam perusahaan. Nah, untuk mengatasi itu perusahaan bisa mengadakan rekrutmen serta pengembangan sumber daya manusia yang cukup untuk mengisi jabatan yang ada sehingga tidak terjadi rangkap jabatan dalam organisasi. Ya, Bu, sudah. Oke. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada, Bu. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Ardi. Apakah di Indonesia memiliki alat yang menyerupai ONET yang dimiliki hingga saat ini di Indonesia belum ada alat yang menyerupai ONET seperti yang dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. ONET itu sendiri kan adalah sumber daya yang sangat komprehensif yang menyediakan informasi rinci tentang berbagai pekerjaan, kebutuhan keterampilan, tugas-tugas, persyaratan, pendidikan, gaji, dan masih banyak lagi dalam konteks pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Nah, walaupun di Indonesia itu masih memungkinkan memiliki sumber daya dan informasi yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja dan analisis pekerjaan, belum ada alat yang sebanding dengan ONET yang dirancang secara khusus dan menyeluruh. Pemerintah Indonesia juga dan berbagai lembaga terkait mungkin memiliki data dan sumber daya yang terkait pekerjaan dan pasar tenaga kerja, tetapi tidak dalam format yang seragam atau terintegrasi seperti ONET. Nah, pengembangan alat yang setara dengan ONET ini memerlukan komitmen sumber daya yang signifikan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri. Ini juga memerlukan pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan untuk tetap relevan dengan perubahan dalam dunia kerja dan teknologi. Mungkin seiring dengan perkembangan ekonomi dan pendidikan Indonesia, akan ada upaya yang lebih lanjut untuk mengembangkan alat-alat yang serupa dengan ONET untuk membantu mengelola sumber daya manusia dan pekerjaan dengan lebih efisien. Seperti itu jawabannya. Ardi, apakah dapat diterima atau ada tambahan? Baik, Nadira, atas jawabannya sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Diki Harisno. Pertanyaannya, dalam situasi di mana banyak tugas pekerjaan sebagian besar dilakukan oleh algoritma atau kecerdasan buatan, apa tantangan terbesar dalam menganalisis peran manusia di tengah adanya kecerdasan AI? Yang pertama yaitu pemahaman peran manusia dalam hal keterampilan serta keahlian manusia di mana yang tidak dapat diotomatiskan oleh AI, seperti kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan interaksi sosial. Lalu yang kedua, pemantauan dan pengendalian AI. Manusia itu harus mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana manusia menggunakan AI sehingga manusia tetap dapat mengendalikan serta memantau pengembangan AI. Dan yang ketiga itu pelatihan dan peningkatan keterampilan. Kita mengetahui bersama bahwa teknologi AI saat ini sudah sangat canggih, sehingga manusia itu harus meningkatkan keterampilan mereka, serta terus memperbaharui keterampilan mereka agar tetap relevan dalam lingkungan kerjanya, sehingga tidak mudah digantikan oleh AI. Bagaimana, Haris? Apakah sudah cukup? Sepertinya mikrofonnya Haris bermasalah ya. Ya, masih ada pertanyaan lain, Dwi? Satu lagi dari Nixi Ya. Ayu. Oh ya, silakan. Pertanyaan Nixi tadi yaitu mengenai bagaimana jika ada karyawan yang bekerja dengan rajin, di mana dia mampu melakukan pekerjaan dengan baik, namun itu bukan ranah pekerjaan dia. Apakah dia akan mendapatkan poin plus atas pekerjaan tersebut? Nah, dalam hal ini tergantung bagaimana perusahaan menyikapi hal tersebut ya. Ada perusahaan
Yang ketiga, karyawan tersebut mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan bukan di ranah pekerjaannya atau job pekerjaannya itu, perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk penghargaan karyawan kepada karyawan tersebut. Karyawan tersebut berkinerja dengan baik dalam pekerjaan tambahan mereka, mereka dapat diberi penghargaan atau pengakuan yang sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Lalu kemudian, perusahaan juga dapat memberikan promosi atau pekerjaan tambahan kepada karyawan tersebut sesuai dengan kemampuan serta minat bakatnya di luar ranah pekerjaan mereka. Lalu, kemudian ada pengakuan rekan kerja, di mana, ketika pekerja tersebut mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan di luar dari ranah pekerjaan mereka, pengakuan dari rekan kerja itu dapat menjadi motivasi tambahan bagi karyawan tersebut. Nah, rekan kerja yang melihat kinerja baik karyawan dalam pekerjaan tambahan dapat memberikan apresiasi dan juga dukungan. Lalu kemudian ada evaluasi kinerja, di mana dalam evaluasi ini kontribusi tambahan karyawan di luar tugasnya itu dicatat dan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan, pengakuan, atau pertimbangan promosi itu tadi. Bagaimana Nixi, apakah sudah cukup? Jadi untuk apresiasinya itu bentuknya bukan hanya dari gaji itu aja ya, bisa dari apresiasi dalam bentuk lainnya. Iya, benar. Karena dalam perusahaan itu apresiasi gaji itu biasanya diterapkan di seluruh perusahaan ya. Ketika karyawan melakukan tugas dengan baik, apresiasinya bisa berupa gaji atau bisa berupa promosi dan juga selain dari apresiasi perusahaan, tentu karyawan tersebut mendapat apresiasi juga dari karyawan-karyawan lain yang melihat kinerjanya yang sangat baik itu tadi. Baik, terima kasih Penny. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan teman-temannya yang sudah dijawab, apakah ada yang merasa kurang jelas? Kalau sudah, silakan ditutup, nanti saya closing. Silakan Oke, ditutup. baik, izin ditutup ya, Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih atas teman-teman yang sudah memperhatikan hingga selesai dan antusiasmenya pada perkuliahan siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah memaparkan materi ini dengan sangat baik dan jelas ya. Sebelum saya menutup pertemuan pada hari ini, saya ingin menambahkan sedikit tentang apa tadi yang menjadi pertanyaan dari beberapa rekan Anda. Pertama tadi saya mendengar bahwa ada yang menanyakan tentang rangkap jabatan. Apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah diperbolehkan gitu ya? Siapa tadi yang nanya ini rangkap jabatan? Tadi pertanyaan dari Wildan, Bu. Bagaimana cara untuk menyelesaikan rangkap jabatan tersebut? Oke, cara menyikapinya ya rangkap jabatan. Ya. Jadi begini, terkadang di dunia kerja selalu saja atau ada kalanya ya seorang pekerja itu diminta melakukan pekerjaan lain atau merangkap satu jabatan di luar jabatan resminya. Nah, rangkap jabatan ini bisa saja terjadi di setiap level pekerjaan ya. Nah, sederhananya yang dimaksud dengan rangkap jabatan itu adalah kondisi di mana seorang karyawan memegang 2 atau lebih jabatan di samping jabatan dia yang asli ya. Nah, seperti tadi sudah diungkapkan oleh kelompok 2, rangkap jabatan itu bisa terjadi karena banyak faktor. Kalau kita sederhanakan, faktor yang pertama itu adalah karena kekurangan sumber daya manusia, kurang orang gitu ya. Bisa jadi karena ada karyawan sebelumnya yang memegang jabatan atau pekerjaan tersebut resign ya.
atau dia sedang tidak di tempat atau cuti untuk jangka waktu yang lama dan seterusnya. Ya, sehingga dan kemudian atas kekosongan ini perusahaan memutuskan untuk tidak atau belum mau mencari pengganti gitu ya. Dengan alasan-alasan tertentu, misal alasannya untuk efisiensi penghematan karena kondisi perusahaan belum memungkinkan untuk menambah karyawan baru misalnya, sehingga terjadilah tuh rangkap jabatan. Ini bisa dikerjakan oleh si A karena mungkin tanggung jawab atau pekerjaannya mirip-mirip dan seterusnya, atau karena dinilai bahwa si A ini mampu dan dia masih memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tambahan itu tadi misalnya, ya. Sebenarnya fenomena rangkap jabatan atau pekerjaan tambahan itu sah-sah saja ya, sepanjang misalnya si karyawan tidak merasa berkeberatan untuk melakukan. Kan kalau tadi pertanyaannya Nixi, itu kan dari justru pekerjanya yang mau melaksanakan pekerjaan tambahan, kan gitu ya. Tidak diminta, tapi dia mau dan mampu gitu, bagus melaksanakan pekerjaannya. Nah, jadi artinya sah-sah saja itu dilakukan ya. Tetapi tentu saja kalau rangkap jabatan ini lama, dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bisa berpotensi mengganggu jabatan asli yang semula dipegang oleh orang tadi yang merangkap jabatan tersebut. Nah, tentu saja kalau untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan, kita harus melakukan langkah-langkah atau bagaimana cara kita menyikapinya ya. Perusahaan itu bisa mulai misalnya memikirkan untuk merekrut tenaga kerja baru seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh kelompok 2. Tapi tentu saja untuk merekrut ini kan butuh biaya yang tidak sedikit ya. Dan kalau misalnya perusahaan masih belum mampu untuk itu, mungkin ada kebijakan untuk melatih atau mengembangkan kemampuan karyawan yang dianggap mampu tapi yang masih available di perusahaan tersebut ya. Ini terutama untuk mengisi atau mengatasi adanya rangkap jabatan karena masalah lack of skill tadi ya, kurangnya keterampilan yang dimiliki. Jadi sedikit nih, hanya sedikit orang yang mampu melaksanakan pekerjaan itu. Misalnya dari 100 orang tuh hanya kira-kira 5 orang nih yang bisa untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi mau nggak mau di antara 5 orang ini. Nah, solusinya adalah untuk meng-upgrade yang 95 orang lain ini gitu, sehingga tidak dirangkap oleh mereka yang 5 ini tadi gitu ya, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang pekerjaan tambahan. Sama saja sebenarnya ya, apakah perlu diapresiasi sepanjang pekerjaan tambahan itu dilakukan dengan tidak mengurangi kualitas dari pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya, maka tentu saja ini layak untuk diapresiasi ya, karena dia sudah mau bersusah payah meluangkan waktunya untuk melakukan pekerjaan yang bukan menjadi kewajiban dia sebenarnya gitu. Nah, cara apresiasinya tentu saja bermacam-macam, tidak selalu harus bersifat materi ya. Kalau memang mampu dengan materi silahkan, tapi kalaupun tidak, tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi, Dwi ya yang menjelaskannya ya. Nah, yang pasti ada kelebihan tersendiri bagi karyawan yang bersedia melakukan pekerjaan lebih ini tadi ya, untuk dia pribadi, bahwa pertama dia jadi lebih banyak exposure-nya gitu ya. Dia jadi banyak menambah pengetahuan dia tentang pekerjaan-pekerjaan lain di luar bidang tugas yang dia lakukan, sehingga dia memiliki keterampilan tambahan ya, dia memiliki
penguasaan yang lebih gitu akan atau memiliki ilmu yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sehingga ini bisa bermanfaat untuk dia ke depan. Misal dia bisa ketika nanti ada waktunya untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan di atasnya, ada rotasi jabatan dan seterusnya, dia sudah tidak perlu waktu yang lama karena dia sudah paham. Dan keuntungan lainnya adalah dia dinotis ya oleh pemimpin, oleh supervisornya bahwa dia memiliki karakter yang baik, rajin, bersedia untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan dia, dan ini kan kredit point buat dia gitu ya, secara pribadi di luar bahwa dia berhak untuk mendapatkan penghargaan dan seterusnya. Itu mungkin tambahan dari saya. Ada pertanyaan lain terkait dengan materi pada hari ini? Baik, jika tidak ada, saya mungkin cukupkan sampai di sini ya apa yang kita bahas. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan terima kasih sekali atas feedback Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan ya dengan topik yang berbeda, chapter 3. Saya lihat tadi kelompok 3 sudah mengumpulkan materinya. Dan bagi kelompok-kelompok lain yang belum mengumpulkan PPT-nya di Google Drive, saya masih tunggu ya, silakan. Jadi jangan menunggu sampai giliran kalian, karena saya harus menilai sebelum pertemuan ke-8. Jadi kalau kalian mengumpulkan materinya, misalnya kelompok 9, 10 itu nanti satu hari menjalan, itu berarti kalian nanti nggak dapat nilai dari saya. Karena saya nggak mengajar kalian lagi sesudah lewat 8, gitu ya. Jadi tolong dalam seminggu ini bagi yang belum mengumpulkan PPT harap mengumpulkan ya, karena saya juga akan memberi penilaian baik yang presentasi pada saat saya mengajar maupun yang tidak gitu ya. Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada lagi saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan untuk kuis bagaimana? Untuk kuis belum, karena kita baru membahas dua materi ya, materi yang kemarin dan yang hari ini. Jadi mungkin nanti saya ganti dengan tugas ya. Yang pasti minggu depan itu tidak ada kuis ya. Baik, saya izin live kalau sudah tidak ada ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Selamat Bu. siang, Bu. Terima kasih.